Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat datang kembali dalam renungan hari ini. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan membekali kita untuk menjalani hidup dengan kekuatan yang baru. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pagi yang baru ini. Kami percaya hari ini adalah anugerah dari-Mu. Kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu dan dituntun oleh firman-Mu. Biarlah setiap kata yang kami dengar hari ini menjadi benih yang tumbuh dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini yaitu kekuatan dalam kelemahan. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa ia memiliki duri dalam daging, sebuah penderitaan atau kelemahan yang tidak dijelaskan secara spesifik. Ia sudah memohon kepada Tuhan 3 kali agar dilepaskan dari penderitaan itu. Tetapi jawaban Tuhan sungguh berbeda dari harapannya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa artinya? Tuhan tidak selalu menghilangkan penderitaan, tetapi Ia memberikan kekuatan untuk bertahan di tengah penderitaan itu. Paulus belajar bahwa ketika ia merasa lemah, justru saat itulah kuasa Tuhan bekerja secara nyata. Dengan kata lain, kelemahan kita adalah ruang di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Bagi kita hari ini, firman ini adalah pengingat bahwa kita tidak perlu menunggu kuat untuk dipakai Tuhan. Dalam segala kelemahan, kegagalan, kekurangan, bahkan penderitaan, kasih karunia Tuhan cukup. Cukup untuk menopang, cukup untuk memberi damai, dan cukup untuk melanjutkan langkah. Bayangkan seorang anak kecil yang mencoba mengangkat galon air mineral yang berat. Ia mencoba dan mencoba, tetapi tak pernah bisa mengangkatnya sendiri. Ketika ayahnya datang, ia berkata, "Kenapa tidak minta bantuan ayah dari awal?" Anak itu menjawab, "Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sendiri." Sang ayah pun berkata, "Kamu tidak harus kuat untuk disayang, Nak. Aku di sini bukan menunggu kamu kuat, tetapi menolongmu karena aku mencintaimu." Seringkali kita seperti anak itu. Kita ingin membuktikan sesuatu kepada dunia, kepada keluarga, bahkan kepada Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa kasih karunia Tuhan tidak bergantung pada seberapa kuat atau hebat kita. Ia mengasihi kita dalam keadaan paling rapuh sekalipun. Dan justru saat kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, disitulah kuasanya bekerja paling nyata. Pak Darto adalah seorang tukang becak di Yogyakarta. Ia tidak punya pendidikan tinggi dan hidupnya sangat sederhana. Istrinya sakit-sakitan dan anaknya baru saja kehilangan pekerjaan. Dalam kondisi sulit itu, banyak orang berpikir hidup Pak Darto akan berakhir dalam keputusasaan. Namun, setiap pagi ia bangun, berdoa, dan membaca sepotong firman Tuhan dari Alkitab lusuh miliknya. Ia berkata kepada langganannya, "Saya lemah, tapi Tuhan saya kuat." Hari demi hari ia tetap bekerja dengan sukacita, membantu siapa saja yang butuh tumpangan tanpa mengeluh. Suatu hari,
kisah hidupnya diceritakan oleh seorang wartawan. Ternyata banyak orang terinspirasi oleh imannya yang sederhana namun kuat. Ia mendapat bantuan dari berbagai pihak. Bahkan anaknya mendapat pekerjaan kembali. Pak Darto berkata, "Saya tidak kuat, tapi kasih karunia Tuhan cukup untuk hari ini." Cerita Pak Darto adalah bukti nyata bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang yang mau berserah di tengah kelemahan. Saudara-saudaraku, ada 3 poin penting yang dapat dipelajari dari firman hari ini. Yang pertama, kelemahan bukanlah penghalang bagi kuasa Tuhan. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna. Ia justru menyatakan kuasa-Nya melalui kelemahan kita. Yang kedua, kasih karunia Tuhan cukup untuk segala musim di hidup kita. Apapun situasi kita hari ini, baik dalam kesulitan finansial, kesehatan, atau hubungan, kasih karunia-Nya cukup dan tidak akan pernah habis. Dan yang ketiga, kita tidak perlu malu dengan kelemahan kita. Seperti Paulus, kita bisa bermegah atas kelemahan karena justru disitulah Kristus bekerja. Kelemahan adalah tempat iman kita bertumbuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin hari ini kamu merasa lelah, merasa tidak cukup kuat, atau sedang menghadapi pergumulan yang berat. Tapi ingatlah, kamu tidak sendiri. Tuhan ada bersamamu, dan lebih dari itu, Dia ingin menunjukkan kuasa-Nya melalui setiap kelemahanmu. Berserahlah dan izinkanlah kasih karunia-Nya menopangmu hari ini. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak mencari orang yang kuat, tetapi mencari hati yang mau berserah. Ajar kami untuk tidak malu dengan kelemahan kami, tetapi menjadikannya ruang di mana kuasa-Mu bekerja. Kuatkan kami hari ini dengan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah merenungkan firman Tuhan bersama kami di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalani hari yang penuh kasih karunia Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya.